Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yunulandari selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin melakukan opening untuk presentasi kelompok saya. Dan kali ini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Maya dan saya sendiri, Maya Yunulandari, ada Ladia Seril dan Juliana Roaini. Di sini kami ingin membawakan 3 materi, yaitu 1. Nota retur dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. 2. Perhitungan pengkreditan pajak masukan. 3. Pedoman pengkreditan pajak masukan. Baik, saya kira cukup untuk opening kelompok saya. Selanjutnya pemaparan materi dari teman atau rekan saya, Maya. Untuk waktu saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya di sini akan menjelaskan tentang nota retur dan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nota retur berdasarkan pada pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikatakan yaitu pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak tersebut. Dan ada juga pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai yang terutang dalam masa pajak yang terjadinya pembatalan tersebut. Kemudian diatur lebih jauh pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK 03 2010, yaitu dalam hal barang kena pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan retur oleh pembeli. Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dari barang kena pajak yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi pajak kekeluaran dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang oleh pengusaha kena pajak penjual dan mengurangi yang ke-1, pajak masukan dari pengusaha kena pajak ke pembeli. Dalam hal ini pajak masukan atas barang kena pajak yang dikembalikan telah dikreditkan. Yang kedua, biaya atau harta bagi pengusaha kena pajak pembeli. Dalam hal ini pajak atas barang kena pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan dalam harga peroleh harta tersebut. Yang ketiga, biaya atau harta bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak dalam hal pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas barang kena pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan dalam harga perolehan harta tersebut. Prosedurnya yaitu 1. Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP. Penjual dengan paling sedikit harus mencantumkan yaitu nomor urut nota retur, nomor kode seri dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan, nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak ke pembeli, nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual, jenis barang, jumlah harga jual barang. C. Pengembalian barang kena pajak dianggap tidak terjadi dalam hal barang kena pajak yang dikembalikan diganti dengan barang kena pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya. Prosedurnya yaitu yang pertama, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada PKP. Pemberi JKP yang paling sedikit harus mencantumkan nomor nota pembatalan, nomor kode seri, dan tanggal faktur pajak dari jasa kena pajak yang dibatalkan, nama, alamat, dan NPWP penerima jasa, nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak, pemberi jasa kena pajak, jenis jasa dan jumlah penggantian JKP yang dibatalkan, PPN atas dasar kena pajak yang dibatalkan, tanggal pembuatan nota pembatalan dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan. Dan yang kedua, nota pembatalan harus dibuat pada JKP dibatalkan. Yang ketiga, bentuk dan ukuran nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi pembeli. Yang keempat, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 2, yaitu
Lembar ke-1 untuk PKP pemberi jasa kena pajak, lembar kedua untuk arsip penerima jasa. Yang kelima, dalam hal penerima jasa bukan PKP, nota pembatalan dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 dan lembar ketiga harus disampaikan ke KPP tempat penerima jasa terdaftar. Yang keenam, pembatalan JKP dianggap tidak terjadi dalam hal nota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan yang disyaratkan. Nota pembatalan tidak dibuat pada saat JKP dibatalkan. Nota pembatalan tidak disampaikan. Dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berdasarkan pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN 1984 dikatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang bisa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ketentuan ini diperlukan antara lain karena faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti kwitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada faktur pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat faktur pajak yaitu pihak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Baik, sekian penjelasan dari saya pertemuan 13 dan akan dilanjutkan oleh teman saya Ladia Seril pertemuan 14. Pertemuan 14. Perhitungan pengkreditan pajak masukan. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang muncul akibat transaksi pembelian di mana pengusaha kena pajak dipungut PPN atas pembelian yang dilakukannya sehingga diasumsikan bahwa PKP tersebut sudah melakukan pembayaran PPN. Hal-hal yang berkaitan dengan pajak masukan diatur juga di dalam pasal 9 Undang-Undang PPN, yaitu yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Yang ketiga, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan selain PM dari perolehan impor barang modal, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan. Yang kelima, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pajak masukan tidak dapat dikreditkan atas yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kenapa saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ketiga, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang keempat, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang kelima, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. 1. Pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan kegiatan penyerahan atau ekspor BKP atau JKP. Pengusaha kena pajak PKP yang belum melakukan kegiatan penyerahan diperkenankan untuk melakukan pengkreditan pajak masukan di mana SPT masa PPN akan menunjukkan lebih bayar dan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian di akhir tahun buku. Namun, pajak masukan yang semula diperkenankan untuk dikreditkan dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dikreditkan apabila PKP belum melakukan penyerahan dan PKP melakukan pembubaran usaha atau mengajukan permohonan pencabutan PKP atau PKP dicabut secara jabatan. Jangka waktu tertentu yang dimaksudnya
yaitu yang pertama sampai dengan 5 tahun pajak berlaku sejak masa pajak pertama, pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha yang menghasilkan barang kena pajak. Yang kedua, sampai dengan 6 tahun pajak berlaku sejak masa pajak pertama, pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha yang melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan penugasan pemerintah. Yang ketiga, sampai dengan 3 tahun pajak berlaku sejak masa pajak pertama, pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha lainnya. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak seperti telah dijelaskan sebelumnya. Bagi PKP yang melakukan penyerahan di mana sebagai penyerahan terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, namun tidak dapat dihitung secara pasti jumlah penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang pajak, maka pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan mengacu pada pedoman perhitungan pajak masukan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung kembali dengan menggunakan pedoman berikut ini. Yang A, untuk BKP dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, P1 sama dengan PM dibagi T kali Z1, di mana P1 yaitu jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 tahun buku, PM yaitu jumlah pajak masukan, T yaitu masa manfaat BKP dengan ketentuan 1. 10 tahun untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 2-4 tahun untuk BKP selain tanah dan bangunan, dan JKP. Z1 yaitu persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 tahun buku. Untuk yang B, untuk BKP atau JKP yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, yaitu P1 sama dengan PM dikali Z1. Misalnya PKP yang memiliki kegiatan usaha terpadu seperti menghasilkan jagung dan memproduksi minyak jagung, di mana jagung tergolong ke dalam barang tidak kena pajak atau non BKP, sedangkan jagung yang sudah diolah menjadi minyak jagung adalah barang kena pajak. 3. Pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tertentu dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pedoman pengkreditan pajak masukan digunakan bagi PKP yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 1.800.000 dalam 1 tahun buku dengan ketentuan wajib pajak tersebut baru saja dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya kurang dari 1.800.000 pada setiap tahun buku. Pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung dengan menggunakan pedoman ini adalah sebesar 1. 60% dari jumlah pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak, dan 70% dari jumlah pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak, di mana pajak keluaran merupakan 10% dari dasar pengenaan pajak total peredaran usaha. PKP yang semula menggunakan pedoman ini wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan umum mulai masa pajak berikutnya setelah peredaran usaha melebihi 1.800.000. Namun apabila PKP menghendaki untuk melakukan peralihan mekanisme, maka peralihan baru dapat dilakukan pada masa pajak pertama pada tahun buku selanjutnya dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lama pada batas waktu penyampaian SPT masa PPN pada masa pajak pertama dalam tahun buku awal dimulai peralihan tersebut. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pertemuan 15, yaitu pedoman pengkreditan pajak masukan. Untuk pengusaha kena pajak atau PKP yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1.800.000.000 rupiah, atau pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP pedoman pengkreditan pajak masukan sebagai yang dimaksud dari pasal 2. Untuk pasal 2 sendiri yaitu 1. 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak. Untuk yang poin kedua yaitu 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak, sehingga PPN disetor oleh PKP atau pengusaha kena pajak melakukan penyerahan JKP hanya 40% dari PPN.
yang dipungutnya untuk PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BPKB harus menyetor 30% dari PPN yang dipungutnya. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk 1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Poin kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Untuk poin ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Jadi semisal kayak modelnya itu sewa-sewa motor. Untuk poin keempat, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 5. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan pajak masukan. PKP atau pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak dapat dikreditkan dengan cara berikut. Di sini ada 3 poin, ada A, B, dan C. Untuk A-nya, kita menghitung pajak pengeluaran. Pajak pengeluaran itu dihitung dari nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada masa pajak bersangkutan dikali tarif PPN 11% atau pajak pertambahan nilai. Untuk poin B, pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu 1. Untuk penyerahan BPKB dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 70% dikali pajak keluaran. Untuk yang kedua, untuk penyerahan JKP dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 60% dikali pajak keluaran. Maka untuk poin C, pajak pertambahan nilai atau PPN yang wajib disetor pada setiap masa pajaknya adalah sebesar, ada 2 nih poinnya. 1, 30% dikali DPP untuk penyerahan BKP. Untuk poin kedua yaitu 60% DPP untuk penyerahan BKP. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. Di sini ada 1 poin saja yang saya ambil dari pertemuan 15, yaitu jika PKP beralih menggunakan pengkreditan dengan mekanisme PK versus PM umum, maka peralihan tersebut hanya boleh dilakukan pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis pada KPP tempat PKP atau pengusaha kena pajak. Terdaftar paling lama pada batas waktu penyampaian SPT pada masa pajak pertama di tahun buku selanjutnya tersebut. Baik, terima kasih yang sudah menyimak video dari kami kelompok 5. Mungkin ada rekan saya ataupun saya yang salah menjelaskan atau ada salah-salah kata di setiap video atau di setiap kalimat. Saya dan kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat masuk dan dapat dipahami. Kurang lebihnya, balik lagi, kita kan manusia, jadinya mungkin tempatnya salah. Dan untuk Bapak dosen, semoga dapat dimengerti dari penjelasan kami kelompok 5. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk kelompok 5 memaparkan materi ini. Baik Pak atau semua, kami pamit.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.